Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Asri dari kelas 2 PAIB dengan nomor induk mahasiswa 234110402058. Ya, di sini saya akan mereview kembali sedikit materi tentang usul fikih. Jadi tugas ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir semester saya, untuk memenuhi tugas matkul usul fikih. Jadi semoga dengan tugas ini nilai saya bagus dan juga dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan. Jadi saksikan terus materi yang akan aku review di video ini. Terima kasih, selamat menonton. Usul fikih itu terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fiqh. Usul merupakan bentuk jamak plural dari aslun yang secara etimologi artinya yaitu ma buniya alaihi ghairuh, dan secara terminologi adalah yuqalu ala dalili wal qaidati kulliyati warroji. Nah, adapun pengertian dari al-fiqh secara etimologi yaitu memiliki arti pemahaman, sedangkan secara terminologi yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil lati turik hal ijtihadi, yang artinya ilmu pengetahuan itu dari hal kaidah-kaidah dan pemahaman-pemahaman yang dapat membawa pengambilan hukum-hukum tentang amal perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, jadi kesimpulannya pengertian usul fikih menurut etimologi yaitu dalil-dalil fikih, sedangkan menurut terminologi yaitu ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode pengalian tentang hukum syara terapan dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya, sejarah perkembangan usul fikih. Yang pertama, pada masa Nabi. Nah, dalam prakteknya ilmu usul fikih itu bersamaan munculnya ilmu fikih dan bahkan lebih mendahulunya, karena sulit dibayangkan jika ada fikih tanpa adanya usul fikih. Nah, dalam penggunaannya ilmu usul fikih itu sudah ada sejak pada masa Nabi, namun disiplinnya itu muncul dan tumbuh berkembang pada masa ini, yaitu suatu ketika saat Umar bin Khattab itu mendatangi Rasulullah untuk menanyakan hukum mencium istrinya di bulan Ramadan. Nah, dalam menjelaskan hukum perciuman, Nabi tidak secara langsung mengatakan bahwa hukumnya akan batal atau tidak batal. Namun beliau mengkiaskan dengan hukum berkumur. Oleh karena itu, berkumur itu tidak membatalkan puasa, maka ciuman juga tidak membatalkan puasa. Nah, cara penetapan hukum seperti ini yang dilakukan oleh Nabi kemudian dikenal dengan nama kias. Nah, kias sendiri adalah suatu metode ijtihad yang menjadi bahasan dalam ilmu ushul fikih. Terus yang kedua, saat Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk mengepung perkampungan Yahudi Bani Quraidah, dan dalam kasus ini adanya dua cara pemahaman yang berbeda, yaitu memahami perintah Nabi secara kontekstual, yang kedua adalah memahami secara tekstual. Yang ketiga, peristiwa pengangkatan Mu'az ibnu Jamal sebagai hakim di Yaman. Terus lanjut pada masa sahabat. Nah, ilmu usul fikih yang muncul pada masa Rasulullah itu semakin berkembang pada masa sahabat, baik dari segi metode yang digunakan maupun segi intensitas penggunaannya. Nah, setelah wafatnya Rasulullah itu pengimplikasian dalam usul fikih terhenti seluruhnya pewahyuan, bahkan melalui Al-Quran maupun bertambahnya dengan keberhasilan ekspansi di tangan para sahabat. Nah, kasus-kasus yang sebelumnya tidak muncul kini muncul bak menjamur lagi. Nah, segera mendapatkan status dalam hukumnya, sementara kesempatan untuk bertanya langsung pada Rasulullah itu sudah tertutup. Nah, keadaan ini memaksa mereka untuk mencurahkan segenap kemampuannya untuk menjawab kasus-kasus yang telah ada. Kemampuan para sahabat dalam melakukan ijtihad diperoleh dari pengalaman yang mereka alami dan saksikan secara langsung tentang bagaimana cara Nabi menyelesaikan berbagai kasus yang ada dan telah dihadapinya. Nah, cara-cara yang dipraktekkan kemudian mereka praktekkan untuk menyelesaikan berbagai kasus. Penguasaan mereka terhadap bahasa Arab dan kaidah juga menggunakan
kaidah yang sangat mendalam dan membuat mereka dalam penyelesaian kasus baru tersebut melalui analogi atau kias maupun perluasan cakupan pengertian suatu kata. Ditambah lagi masa tabi'in. Nah, pada periode ini lapangan istinbat itu hukumnya semakin meluas seiring banyaknya persoalan yang mereka hadapi. Nah, generasi tabi'in ini mewarisi pengetahuan metode istinbat hukum dari generasi yang sebelumnya, karena agar mereka itu tidak mendapati kesulitan yang berarti ketika menyelesaikan kasus-kasus yang telah dihadapi oleh mereka. Sejumlah tabi'in itu tampil memberi fatwa semisal Syaidah bin Musyabah di Madinah serta Ibrahim An-Naqlahi dan Al-Qamah di Irak dalam menetapkan hukum yang berbeda-beda. Nah, mereka itu menggunakan kias dan menggunakan maslahah, ada pula yang menggunakan tradisi penduduk Madinah dan lain-lain. Periode ini itu mulai berkecenderungan tentang fikih yang berbeda antara perkembangan di Irak dan perkembangan di Madinah dan Mekah. Nah, dua kecenderungan ini semakin nyata pada masa Abu Hanifah dan Ibnu Malik, yang dimana Irak itu memiliki aliran fikih rasional yang dikontrol oleh Imam Abu Hanifah. Selanjutnya sumber-sumber dalam pengambilan hukum Islam itu ada Al-Quran. Al-Quran secara bahasa itu merupakan bentuk masdar dari kata qoro'a yang artinya itu membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat kata Al-Quran itu adalah masdar yang bermakna isim maf'ul ya, karena ia itu berarti dibaca atau dimakruh. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan muf'al ini memiliki arti kesempurnaan. Jadi Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Dengan menurut istilah, Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa adanya keraguan. Terus ada keistimewaan Al-Quran. Jadi sebagai kitab suci yang terakhir, Al-Quran itu memiliki keistimewaan dibanding dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Keistimewaan tersebut ada Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu Al-Quran baik lafaz maupun maknanya itu diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab. Terus yang ketiga, seluruh isi Al-Quran disampaikan kepada kita secara mutawatir. Lalu ayat-ayat Al-Quran seluruhnya itu terjaga dari segala bentuk penambahan dan pengurangan. Hal ini itu sesuai janji Allah yang akan memelihara Al-Quran itu sendiri. Terus ada Al-Quran yang berfungsi sebagai mukjizat yang dapat melemahkan siapa saja yang menentangnya. Nah, segi-segi kemukjizatan Al-Quran itu ada dari segi keindahan sastranya, terus ada pemberitahan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang benar-benar terbukti. Terus ada pemberitaan tentang peristiwa yang terjadi pada umat terdahulu yang tidak pernah diungkap oleh sejarah sebelumnya. Kemudian isyaratnya terdapat fenomena alam yang terbukti kebenarannya berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang kedua bersumber dari sunnah. Sunnah secara bahasa itu berarti jalan yang biasa dilalui. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 terminologi yang memberikan tekanan berbeda antara satu sama lain. Menurut istilah fuqaha, sunnah itu adalah suatu amalan yang diterima dari Nabi yang bukan wajib menurut istilah setelah itu menurut istilah muhadisirin, sunnah itu adalah segala sesuatu yang diterima dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan maupun penetapan sifat-sifat Nabi, baik yang berkaitan dengan penjelasan hukum maupun yang bukan. Sedangkan menurut istilah usuliyah adalah segala sesuatu yang diterima dari Nabi, baik Al-Quran, baik berupa ucapan, perbuatan maupun penetapan. Dalam hal ini sunnah itu adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Terus kehujahan sunnah. Kedudukan sunnah itu sebagai sumber dan dalil hukum yang kedua setelah Al-Quran telah dijelaskan oleh Al-Quran, ijma dan akal. Terus ada macam-macam sunnah. Dari segi bentuknya itu sunnah dibagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah ta'riyah. Pertama, sunnah qauliyah itu yaitu perkataan Nabi yang disampaikan dalam bentuk berbagai konteks dan tujuan. Nah, sunnah qauliyah ini adalah sesuai dengan makna bahasa dari hadis.
Terus yang kedua tadi ada sunnah fi'liyah, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi yang dilihat dan dituturkan ulang oleh sahabat. Nah yang ketiga sunnah ta'ririyah, yaitu diamnya Nabi terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan sahabat di hadapan beliau atau di belakang beliau, tetapi Nabi itu mengetahuinya. Terus menurut dari segi periwayatannya, sunnah itu dibagi menjadi beberapa, yaitu sunnah mutawatiran, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh sekelompok pesat yang tidak memungkinkan mereka sepakat melakukan kebohongan atau secara tidak sengaja bersepakat bohong dari generasi ke generasi berikutnya secara bersambung. Terus sunnah masyhurah, yaitu sunnah yang diriwayatkan seorang atau dua atau beberapa sahabat, tetapi kemudian pada masa tabi'in itu diriwayatkan oleh rawi yang banyak yang tidak mungkin mereka sepakat berbuat untuk berdusta. Sedangkan hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak sampai kepada derajat mutawatir dari generasi satu ke generasi berikutnya, meskipun pada tingkat sahabat diriwayatkan oleh sejumlah banyak perawi. Terus ada fungsi sunnah. Jadi fungsi sunnah itu sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran dan memiliki beberapa fungsi. Terus kita bahas tentang maslahah mursalah. Menurut bahasa, maslahah itu berarti terlepas, dan menurut istilah maslahah mursalah itu ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada hakikatnya itu maslahah memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dan ada kehujahan maslahah mursalah, yaitu sebagai hujah maslahah mursalah itu diperselisihkan oleh para ulama. Dalam masalah ini ulama itu menjadi 3 kelompok, yaitu ada menurut jumhur ulama maslahah itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil atau hujah, sedangkan menurut Imam Maliki maslahah mursalah itu adalah dalil sebagai hukum syara, sedangkan menurut Al-Ghazali maslahah mursalah itu dapat dijadikan sebagai dalil yang hanya maslahah daruriyah, yaitu sedangkan dari hijayah masalah itu tahsiniyah tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Adapun syarat-syarat maslahah yang dijadikan sebagai dalil, yaitu dengan syarat pertama, maslahah tersebut itu harus maslahahnya berupa hakiki, tentang sekedar masalah yang bisa diasumsikan saja. Terus yang kedua, kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan yang khusus. Terus kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqasid al-syariah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara. Terus yang keempat, kemaslahatan tersebut harus terlaras dengan sejalan yang menurut akal sehat. Terus pembagian maslahah, jadi dari segi pandangan syara terhadapnya itu masalah dibagi menjadi beberapa, yaitu maslahah mutabaroh, di mana kemaslahatannya itu didukung oleh syar'i Allah dan dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum. Terus ada maslahah mubghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syar'i atau Allah dan menetap kemaslahatan lain selain itu. Terus ada maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nas dan ijma, sesuai tidak ditemukan nas atau ijma yang melarang memerintah mengambilnya. Terus berdasarkan tingkatannya itu dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu maslahah daruriyah, yaitu segala sesuatu hal yang menjadikan sendi eksistensi dalam kehidupan manusia demi kemaslahatan mereka. Terus ada maslahah hajijiyah, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia itu menghilangkan kesulitan dalam segala penolakan halangannya. Terus ada maslahah tahsiniyah, yaitu tindakan atas sifat-sifat yang ada pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah.
Contoh kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan, yaitu ada pengambilan keputusan dalam ibadah, penentuan hukum dalam muamalah, pemecahan masalah kontemporer, mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam, terus ada pembentukan karakter serta etika. Jadi dengan kita memahami usul fikih, kita itu sebagai seorang muslim dapat menjalani kehidupan yang lebih terstruktur dan harmonis dengan segala pegangan terhadap prinsip-prinsip syariat yang ada di dalam kehidupan. Ya, sekian materi yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.